Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Apa yang terakhir? Dalil. Udah beres? Belum? Dalil wajibnya Allah bersifat dengan sifat 20, yaitu barunya alam semesta. Alam raya ini, langit, bumi dan seluruh isinya menjadi bukti bahwa Allah wajib bersifat dengan sifat 20. Kalau kurang satu saja dari 20 sifat itu, maka Allah tidak akan mungkin bisa menciptakan alam. Jadi kenapa ulama mewajibkan kita mengetahui 20 sifat ini? Karena dengan 20 sifat ini kita dicukupkan mengenal tentang sifat ketuhanan. Dengan 20 ini kita bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan, gitu. Jadi kalau ada orang muslim kok nggak kenal sifat Allah yang 20, hukumnya gimana? Hukumnya kata sebagian ulama dosa, gitu. Karena 20 ini adalah
kewajiban tiap-tiap orang Islam untuk mengetahuinya. Kalau sampai ente nggak tahu, maka hukumnya berdosa. Seperti halnya pula kita nggak kenal sama namanya malaikat, hukumnya apa? Dosa gitu. Nggak kenal sama namanya para nabi, hukumnya dosa. Kita nggak kenal sama namanya kitab suci, hukumnya dosa, gitu loh. Maka wajib mengenal sifat-sifat Allah, dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Makanya dari kecil anak-anak kita disuruh ngapalin tuh, ya. Hafal nggak? Coba wujud, qidam, baqo. Hafal nggak itu yang kecil-kecil coba? Kalau nggak hafal, kebangetan bapaknya nih. Sampai anaknya nggak disuruh ngapalin sifat 20. Jadi setelah kita kaji satu persatu, dari mulai wujud, qidam sampai yang mutakalliman, itu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Lawannya dari sifat yang wajib ini namanya sifat mustahil. Yang mustahil bagi Allah juga ada 20. Jadi kita udah membahas seluruhnya berapa? 40 sifat. Yang wajibnya ada 20, yang mustahil juga ada 20. Dalilnya Allah itu wajib dengan 20 sifat apa? Wujudnya alam semesta. Alam ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Tiap-tiap perkara yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin muncul sendiri, nggak mungkin. Lah yang menciptakan harus yang mempunyai sifat 20. Andai kurang satu saja, maka berarti dia tidak akan mungkin bisa menciptakan alam. Coba 20 kamu kurangi satu, yang mana coba? Kurangin satu aja, maka pasti dia nggak akan bisa menciptakan alam. Jadi itu jadi batasan. Apa sifatnya Allah cuma 20 beb? Enggak. Sifatnya Allah kalau mau dihitung ya banyak, nggak terbilang. Tapi yang wajib kita hafal, yang wajib kita tahu cukup 20. Adapun yang lainnya adalah wajib diketahui bahwa Allah itu wajib bersifat dengan seluruh sifat yang sempurna gitu. Tidak ada batasnya. Maka selesai kita bahas dalil. Kemudian kita akan lanjut kepada yang terakhir bagi Allah, yaitu perkara jaiz. Wajibnya sudah, mustahil sudah, tinggal yang jaiz. Jadi tiap orang Islam itu harus mengerti 3 dari haknya Allah. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Kalau wajib, apa artinya wajib? Sifat yang tidak pernah tiada dari zatnya Allah. Kalau mustahil, sifat yang tidak pernah ada pada zatnya Allah. Kalau jaiz, boleh saja ada, boleh saja tiada pada zatnya Allah. Maka yang jaiz bagi Allah itu hanya satu. Apa?
fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu kebolehan bagi Allah menciptakan alam dan kebolehan bagi Allah tidak menciptakan alam. Itu loh. Ya, Allah itu mau bikin alam ya boleh, nggak bikin alam juga boleh gitu. Seperti apa sih yang masuk dalam kelompoknya perkara jaiz? Seperti menciptakan makhluk, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan malaikat. Ini perkaranya apa? Hukumnya apa? Jaiz. Allah boleh aja bikin manusia, boleh saja juga tidak bikin manusia. Allah boleh saja bikin malaikat, Allah juga boleh tidak bikin malaikat. Itu boleh tuh. Contoh lainnya apa? Allah bikin hujan, hukumnya apa? Jaiz. Boleh aja hujan turun, boleh enggak turun. Allah bikin salju, hukumnya apa? Jaiz. Di sini pernah ada salju enggak? Pernah? Turun salju di Jakarta pernah enggak? Enggak pernah ya. Kalau di mana namanya? Tokyo berarti. Ada nggak salju di sana? Ada, berarti Allah itu boleh aja di satu daerah diturunkan salju, di daerah lain tidak turun, boleh saja gitu loh. Nggak harus kalau salju ya salju semua, enggak. Itu namanya perkaranya apa? Jaiz gitu loh. Boleh aja manusia itu dijadikan Allah menjadi orang alim. Boleh pula jadi preman, boleh? Boleh, ya, boleh jadi alim, boleh jadi preman. Boleh saja jadi orang kaya, boleh jadi orang kismin. Boleh juga jadi pejabat, boleh jadi rakyat. Itu boleh aja. Jadi Allah bikin manusia, nanti dia akan dijadikan apa nih? Mau jadi pejabat boleh, mau jadi rakyat boleh, mau dijadikan orang alim boleh, mau jadi orang bodoh juga boleh, mau dijadikan kaya boleh, mau dijadikan miskin. Jadi laki boleh, jadi perempuan kalau dua-duanya paling yang ada sekarang tuker casing ya. Casingnya tuker laki, tuker perempuan, tuker casingnya doang, jeroannya sama masih. Jeroan yang lama masih. Terus Allah boleh boleh menjadikan hambanya menjadi orang muslim, boleh pula Allah menjadikan hambanya orang kafir. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Allah boleh saja membagikan kepada hambanya, dan Allah boleh menghalangi dari hambanya. Kayak tadi, ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa? Karena dunia ini, harta ini miliknya Allah. Allah mau kasih ke siapa aja terserah Allah. Ilmu juga miliknya Allah. Allah mau kasih ke siapa saja ya terserah Allah. Kok saya nggak dikasih ilmu sama Allah, si anu dikasih ilmu? Ya kalau kamu nggak dikasih ilmu, berarti kamu tugasnya
belajar. Yang dikasih ilmu tugasnya ngajar. Gitu aja, jangan protes. Orang kok protes kayak kenapa di sono ada salju, di sini nggak ada. Kalau ente pengen salju tinggal ke sono aja. Yang di sono kok bosan salju, ya tinggal ke sini, udah gitu aja, jangan ribet. Kenapa? Karena dunia ini miliknya Allah, Allah yang mengatur keadaannya. Kamu walaupun bagaimana nggak bisa mengatur apa yang diatur oleh Allah. Gitu. Mereka katakan, yahdillahu may yasha wa yudlil. Allah itu memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah ini, iman ini sampai akhir hayat kita, hingga mati kita bawa iman dan Islam. Maka ini hukumnya apa? Jaiz. Boleh saja awalnya iman, akhirnya kafir. Boleh aja awalnya kafir, akhirnya iman. Ini perkara jaiz nih. Maka ini yang kita harapkan, bahwa Allah senantiasa selalu memberi kita rahmatnya, hidayahnya, petunjuknya gitu. Makanya ada kisah dulu zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir itu pernah ketemu sama seorang pemabuk, lagi mabuk berat, ketemu sama Syekh Abdul Qadir. Terus dia nanya, Tuan Syekh, bisa enggak Allah itu menjadikan saya dari dosa saya yang banyak diampuni? Ya boleh saja, Allah boleh saja mengampuni dosa sebesar apapun dosa itu. Bukan terus kalau orang udah punya dosa pasti masuk neraka, enggak. Allah boleh saja mengampuni dosa-dosanya. Terus orang itu nanya lagi, Tuan Syekh, bisa enggak Allah merubah saya dari yang preman ini menjadi orang yang alim, yang taat ibadah? Ya bisa saja. Dan banyak contohnya yang terjadi, banyak orang-orang yang tadinya berandalan, tadinya preman, tadinya orang jahat, dirubah jadi Allah, jadi orang yang alim, banyak. Terus yang terakhir dia nanya lagi, bisa enggak Tuan Syekh Allah merubah orang yang alim kayak ente jadi preman kayak saya? Itu Tuan Syekh begitu dapat pertanyaan itu langsung nangis dia. Dan itu tetap hukumnya jaiz, boleh saja. Contohnya mana? Banyak. Kayak zaman Nabi Musa ada namanya siapa? Barseso, ya. Ada lagi namanya siapa? Siapa? Bal'am bin Ba'uro. Itu kan tadinya orang-orang alim, terus kemudian karena dia karena dia melakukan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan ajarannya para nabi, maka kemudian sampai akhir hayatnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, gitu loh. Maka kita yang sekarang mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan tuntunan agama, maka pertahankan ini, terus berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk dari perkara jaiz bagi Allah. Kayak seorang yang kawin, ada orang yang kawin udah puluhan tahun tapi belum dikasih anak, ada.
Ada nggak? Ada yang baru kawin langsung punya anak. Malah ada yang belum kawin. Ada. Namanya persekot itu. Dipersekotin dulu langsung punya anak gitu. Kawinnya belakangan gitu. Ada begitu. Ada orang yang sekolahnya tinggi tapi nggak dapat kerjaan. Ada orang yang nggak sekolah, kerjaannya banyak malah jadi orang kaya. Banyak nih. Artinya itu haknya Allah mengatur hamba-hambanya. Kemudian ada sekelompok atau orang yang Allah jadikan daerahnya damai, tentram, nggak ada musibah, nggak ada masalah. Ada daerah yang Allah jadikan ada bencana, ada musibah, banjir, gunung meletus, gempa. Maka ini juga perkara jaiz bagi Allah. Allah boleh saja menjadikan suatu daerah itu tentram, dan Allah boleh menjadikan suatu daerah mendapatkan bencana. Begitupun Allah boleh juga menjadikan hambanya menjadi orang muslim, menjadi orang yang beriman, taat kepada Allah, nggak pernah berbuat maksiat, boleh. Dan boleh saja Allah menjadikan hambanya menjadi orang yang kafir, yang ingkar, yang maksiat gitu. Kadang banyak orang yang protes, kenapa sih Allah itu nggak bikin hambanya itu taat semua? Kenapa kok ada hambanya yang maksiat? Kenapa ada hambanya yang kafir? Kenapa ada hambanya yang ingkar? Kenapa kok Allah nggak bikin semuanya taat semua? Maka Allah itu dikatakan oleh para ulama, Allah dalam Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak bisa ditanya kenapa. Nah Allah kan bebas mau bikin apa saja. Lah kok ente yang nanya? Allah mah bebas mau bikin apa saja. Wong Dia Tuhan, Dia yang punya jagat, mau bikin gempa kek, mau bikin bencana, mau bikin kedamaian. Dunia ini milik Allah. Seperti nanti hari kiamat Allah mau meratakan dunia luluh lantah hancur, ya boleh saja. Oh ini punya Allah. Jadi itu masuk perkara apa? Perkara jaiz. Allah itu nggak bisa ditanya kenapa gitu. Maka nanti yang akan ditanya itu kita. Kok ditanya? Ketika nanti kamu itu mendapatkan sesuatu dari Allah, maka Allah akan nanya, waktu kamu saya berikan ini, kamu syukur enggak? Gitu. Waktu kamu saya beri begini, kamu sabar enggak? Waktu kamu saya kasih begini, kamu istighfar atau enggak? Itu kita yang akan ditanya. Lah, jawabannya orang hidup di dunia cuma berapa? 3. Jawabnya apa? 3 apa saja? Kalau dikasih baik, bersyukur. Kalau dikasih yang buruk, bersabar. Kalau dikasih jadi orang salah, istighfar. Gitu loh. Allah udah ngajarin jawabannya nih. Kalau kamu diuji oleh Allah, kok tiba-tiba lupa, ada harim kok ditowel, ada harim diajak main mata. Jawabnya apa? Istighfar. Ya Allah, saya lupa, ya Allah, minta ampun ya Allah.
Kok kamu dikasih nikmat, bisa punya jabatan, punya harta yang banyak, kedudukan, punya keluarga yang harmonis, istri solehah, anaknya solehah, ya bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah dikasih karunia yang banyak, nikmat yang banyak. Kok kamu dikasih oleh Allah ujian, apa? Istri cerewet, anak sakit, anak nakal, dikasih kerjaan dipecat, dikasih hidup miskin. Jawabnya apa? Sabar. Gitu doang. Jadi Allah menjadikan ini sebagai bentuk yang harus kita pilihkan di dunia, dan itu sudah dicontohkan oleh Allah melalui para nabi-nabi terdahulu. Ada nabi, bayangkan, nabi itu punya salah enggak? Nabi punya salah enggak? Enggak. Allah ada yang jadikan nabinya sakit selama 18 tahun. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub bersabar, dijadikan oleh Allah sakit. Ada nabi yang Allah jadikan jadi orang kaya raya. Siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi siapa lagi? Ayub. Nabi Ayub itu kaya raya. Contoh apa? Allah jadikan mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Ada Allah jadikan nabinya lagi miskin. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Lah, contoh-contoh ini untuk apa? Ketika nanti ada hambanya Allah jadikan dia jadi orang kaya. Kok tiba-tiba dia menjadi orang kaya, nggak mau bersyukur, nggak sholat, nggak ibadah, maka Allah akan sandingkan dia dengan nabi-nabinya Allah. Tuh, kurang kaya apa Sulaiman, kurang kaya apa Dawud, tapi dia masih ibadah, masih sholat, masih taat. Lah kamu kayanya baru seberapa gitu, udah nggak sholat, nggak sempat ke masjid, nggak sempat ngaji, boro-boro datang ke ulama, sibuk, hari ini ke Singapura, besok ke Malaysia, besok lagi ke Arab, besok lagi ke sono. Saya masih sibuk, nggak sempet lah ngurusin begitu-begitulah. Kurang kaya apa Nabi Sulaiman? Tetap tidak pernah meninggalkan sholat wajib, nggak pernah meninggal ibadah kepada Allah. Nabi Ayub dijadikan sakit yang luar biasa sakitnya, tapi ibadahnya nggak pernah ditinggal, taat kepada Allah, tunduk pada perintah Allah, gitu. Nabi Isa itu kalau tidur nggak pernah pakai bantal, pakaiannya ya itu aja, dan dia nggak ada rumahnya, keliling dakwah tabligh sono. Pernah satu hari Nabi Isa tidur bantalnya batu. Ente pernah? Ente bantal kayu aja ribut, ini bantalnya batu. Begitu pakai bantal batu, datang setan. Apa kata setan? Enak ya kamu tidur pakai bantal ya. Itu masih diledekin sama setan, tidur cuman pakai bantal batu. Coba. Jadi yang demikian itu ya masih terus taat sama Allah, nggak pernah ninggalin ibadah, hidupnya hanya untuk taat kepada Allah. Ini ada orang miskin
Ditanya, kamu kok nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji? Iya, saya lagi sibuk cari kerja. Sibuk cari kerja, pagi ngelamar, sore ngelamar, malam ngelamar, nggak dapat kerja sampai ninggalin ibadah. Begitu dapat kerja, sibuk kerja. Ente kok nggak pernah ke masjid? Saya lagi sibuk kerja. Lah kapan mau ke masjidnya? Nggak kerja, nyari. Giliran kerja, sibuk kerja. Ini dasarnya memang hatinya nggak diberikan oleh Allah hidayah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada nih di antara hamba-hamba Allah yang kalau dia berdoa nih, ya Allah, berikan saya sesuatu, ya Allah, beri saya rezeki, beri saya sehat, beri saya. Allah panggil malaikat Jibril, apa kata Allah? Jibril, kasih yang dia mau, saya nggak mau dengar lagi suaranya. Ada begitu, kayak ente datang pengamen lah, ente sumpek sama pengamen, ente apain? Buru-buru kasih duit, udah Pak. Kenapa asalnya? Sumpek dengar suaranya gitu loh. Ada lagi hamba yang doa kepada Allah. Allah ngomong sama malaikat Jibril, Jibril, jangan kamu berikan yang dia mau. Kenapa? Saya seneng sama suaranya, saya seneng sama munajahnya, saya seneng sama doa-doanya gitu. Jadi orang yang ketika doa kok nggak dikabul-kabulkan, jangan buruk sangka sama Allah. Allah ini nggak sayang sama saya loh. Masa saya doa tapi nggak dikabul? Oh, buruk sangka kamu. Allah cinta sama kamu berarti gitu. Kalau kamu doa langsung dikabulkan, khawatir, kok saya doa langsung dikasih, jangan-jangan Allah sumpek sama saya gitu. Nah, kalau ada orang pengamen nih, ngamen kok lama nggak dikasih-kasih, nyanyi lagi, itu berarti yang dengerin seneng gitu loh. Kalau nggak seneng gimana? Nah, diusir dong, bos, udah cukup ya, nah, cabut gitu. Ini yang harus kita sadari dari perkara jaiz bagi Allah gitu loh. Lah kalau Allah mau bikin hambanya jadi orang taat semua, bisa nggak? Bisa nggak? Contohnya siapa? Malaikat. Allah punya hamba sebelum kita namanya malaikat, nggak pernah maksiat, nggak pernah ingkar, taat sama Allah, kerjanya ibadah, zikir terus kepada Allah, tasbih terus kepada Allah, gitu loh. Tapi Allah pengen bikin hamba yang nggak begitu. Allah pengen bikin hamba yang kayak kita, bisa taat juga bisa maksiat gitu loh. Lah kok begitu? Allah itu nggak pernah rugi. Kalau ada hamba yang taat, Allah juga nggak pernah untung, enggak. Kamu sholat terus nih, wirid terus, zikir terus, tasbih terus, Allah untung nggak? Allah tambah mulia nggak? Allah nggak bertambah kemuliaannya, enggak. Kamu maksiat sama Allah nih, berbuat ingkar, nggak nyembah Allah, nggak patuh sama Allah, Allah yang nggak rugi itu. Lah yang untung dan rugi siapa? Lah kita hambanya. Kalau kamu kok mau taat sama Allah, kamu yang untung. Kok kamu maksiat sama Allah, kamu yang rugi. Lah begitu. Lah Allah mah menjadikan hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki gitu. Jadi ketika kok kita dijadikan Allah kok menjadi orang yang punya orang tua beriman, kita dijadikan iman, hatinya dijadikan senang sama taat,
maka beruntunglah kamu jadi hambanya Allah. Maka wajib kita bersyukur. Di dalam syukur itu ya tadi kita harus tahu ketika kita berdoa kok enggak dikabulkan, kita mendapatkan banyak ujian dari Allah, ya kita harus senantiasa tahu bahwa Allah itu boleh-boleh saja menjadikan ujian yang bermacam-macam kepada hambanya. Orang yang diuji itu mau diapain? Mau dinaikkan kelas gitu ya. Masa ada ujian turun kelas, ada nggak? Ada. Ujian buat turun kelas ada? Nggak ada. Ujian pasti naik kelas gitu loh. Jadi kalau kita kok mendapatkan yang bermacam-macam begini, ketika kita tahu perkara jaiz, kita nggak akan protes kepada Allah. Nah, orang yang banyak protes kenapa? Karena nggak ngerti perkara jaiz. Kayak dia udah sholat nih, zuha rajin, tahajud rajin, waqiah rajin, tabarok rajin, hidupnya miskin terus. Lama-lama protes, ya Allah gimana sih ya Allah, saya udah duha melulu, udah baca waqiah kok masih miskin aja, gimana sih ya Allah. Maka orang yang demikian nggak ngerti perkara jaiz gitu. Dianggap kalau udah sholat duha harus dikasih kaya, kalau udah waqiah harus dikasih kaya. Enggak begitu. Allah itu tahu sama keadaan kita. Kadang ada di antara kita kalau dikasih jadi orang kaya bablas gitu loh. Nanti bakal maksiat, bakal duitnya dipakai foya-foya, duitnya dipakai untuk, malah nggak ingat ibadah kepada Allah. Pas jadi orang miskin, taat, mau sujud, mau ibadah gitu, maka Allah menjadikan dia tetap jadi orang miskin agar dia tetap taat kepada Allah gitu. Jangan buruk sangka, kenapa saya hidup kok miskin terus begini, si anu malah nggak sholat, nggak duha, malah jadi orang kaya, saya duha melulu jadi orang, lama-lama bosen duha, yang repot nih. Udahlah sekarang saya nggak usah duha lagi lah, ngapain duha-duha mulu, masih miskin aja lah. Nah, ini gara-gara nggak ngerti perkara jaiz. Jadi banyak nih orang-orang yang nggak ngerti perkara jaiz, jadi malah dia menganggap Allah itu diatur sama dia, bukan Allah yang ngatur, malah Allah mau diatur. Allah itu pengatur, bukan diatur, bukan. Ada orang yang dijadikan kaya sama Allah, tetap mau ibadah, tetap mau taat. Lah kita ini nggak ngerti nih, saya ini bagian dari yang mana nih, yang kalau dijadikan kaya tetap taat, atau dijadikan kaya langsung ingkar. Kita nggak ngerti. Kalau pengennya kita sih, saya kalau nanti kaya mau nyumbang masjid, kalau saya kaya mau bikin pondok pesantren, kalau saya kaya saya mau nyalek. Ini kan pengennya nih. Begitu kaya beneran bablas, lupa. Contohnya siapa? Sa'labah, Qarun tuh. Contohnya tuh Haman. Itu orang-orang yang kaya tapi lalai kepada Allah gitu loh. Lah, kalau Allah sayang sama hambanya, ketika si hamba itu dijadikan kaya, dijadikan berjaya, makmur hidupnya,
terus lalai kepada Allah, tapi Allah sayang, kadang oleh Allah dijatuhkan dia. Miskin, kerjaannya bangkrut, lagi sehat tahu-tahu stroke. Lagi kaya-kayanya makan sate stroke, ngeplek aja. Itu begitu dia dijadikan begitu, dia ingat Allah baru gitu loh. Ya Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Itu Allah sayang sama dia. Lah di hatinya orang itu isinya nangis, kenapa Allah bikin begini, kenapa Allah nggak sayang. Padahal itu sayangnya Allah sama dia, diingatkan dengan caranya Allah gitu loh. Habis kamu dipanggil-panggil nggak mau datang, dipanggil adzan diem aja, dipanggil taklim speaker diem aja. Wah, akhirnya dipaksa jadi orang sakit, kerjaannya bangkrut, baru mau datang ke masjid. Tumben lu ke masjid? Iya, gua udah kismin sekarang. Udah nggak punya kerjaan gue sekarang, alhamdulillah dah, bagus dah. Makanya saya sering kali datang dapat santri lama nggak ngaji, tiba-tiba muncul, wih tumben nih, ya Beb kerjaan lagi seret Beb, lagi susah, doain Beb, gua doain lu miskin terus. Jangan Beb, kalau lu miskin ngaji terus, asal lu kaya dikit udah nggak ngaji lagi gitu. Dia mending jadi orang apa itu? Miskin gitu loh. Enggak Beb, saya janji bahwa kalau kaya saya itu mah janji palsu, begitu-begitu udah nggak ada gitu. Iya, jadi kita sadari bahwa menjadikan apapun keadaan di jagat ini hukumnya apa? Jaiz gitu. Jadi kalau kita punya proyek nih, punya kerjaan, doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kerjaannya lancar, barokah, diberikan kebaikan. Ketika hasilnya nggak bikin saya lupa kepada Allah, gitu doanya. Kok tiba-tiba kok gagal, ya nggak kecewa. Kenapa? Karena hukumnya apa? Jaiz. Lah orang yang nggak ngerti jaiz banyakan pada stres. Coba nanti nih habis ini nih, habis caleg selesai, pemilihan selesai, banyak orang bunuh diri, masuk rumah sakit. Kenapa? Stres. Gua udah keluar duit miliaran, udah banyak, nggak jadi, stres. Dianggap kalau dia udah korban ini, ngeluarin ini, harus jadi ini yang begitu. Padahal yang namanya pemimpin itu yang milih Allah. Allah yang akan nentuin satu daerah siapa pemimpinnya. Allah yang nentuin fulan akan jadi pemimpin, fulan akan jadi rakyat, fulan. Ketika kamu nggak dijadikan pemimpin, ya jangan kecewa. Berarti Allah memilihkan saya untuk jadi rakyat biasa gitu. Jangan terus stres, terus apalagi sampai apa? Makanya coba kita lihat berita di TV, rumah sakit jiwa menyiapkan kamar ekstra untuk cadangan orang-orang yang nanti tahu-tahu mendadak masuk rumah sakit. Itu sudah disiapkan, mereka tahu. Kenapa? Mereka pengen jadi pejabat, tapi mentalnya belum dilatih untuk jadi sosok pemimpin gitu loh. Mereka hanya dilatih jadi penguasa, bukan jadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu mentalnya harus benar, zahirnya benar, batinnya benar. Maka dia layak jadi pemimpin. Ketika gagal, ya nggak stres. Gagal, ya nggak kecewa. Gagal, ya nggak uring-uringan gitu.
Sama dengan berbagai hal yang kita gagal. Pengen kerja jadi PNS gagal, ya nggak uring-uringan. Pengen kawin sama Siti dapatnya Yuli, ya nggak uring-uringan. Udah biasa aja, belum jodoh saya gitu. Pengen beli motor dapatnya sepeda, ya tenang aja, mungkin sekarang lagi sepeda dulu lah, ntar belakangan dapat motor, tenang-tenang aja. Kalau kita di dalam tasawuf itu ada kunci yang bisa kita pegangin agar hidup kita tenang, itu ada dalam tasawuf tuh. Di antaranya apa? Allah menjamin rezeki untuk tiap hambanya. Itu dijamin oleh Allah. Dalam Quran langsung Allah ngomong, ya, wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap yang berjalan di muka bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, rezeki yang Allah sudah jaminkan gak akan tertukar. Ya, gak ada rezeki ketukar, gak ada. Lah sering orang nggak ngerti ini. Lagi ada proyek tender pakaian partai, 2 orang mengajukan diri untuk tender, yang satu menang, yang satu gagal, kecewa. Rezeki gua dimakan dia, mana ada rezeki gua dimakan dia, nggak ada. Rezeki kamu nggak akan tertukar, nggak akan. Yang ketiga apa? Tidak akan seseorang pernah mati sebelum jatah rezekinya habis. Kamu nggak akan mati, nggak akan, sebelum jatah rezeki kamu habis. Setiap manusia sudah ditulis bagi dirinya rezeki yang akan dia terima. Hari ini dia akan dapat ini, besok akan dapat ini, lusa akan dapat ini. Dan itu nggak akan pernah ada yang tersisa, nggak ada. Pasti kesampaian semua. Sebelum dia mati itu semua nggak akan apa? Tertinggal, nggak akan. Semua akan disampaikan sama dia. Kalau orang kok nyadarin ini, maka hidupnya pasti tenang. Ngerti perkara jais bagi Allah lah. Gara-gara orang nggak ngerti ini, banyak hidupnya nggak tenang, hidupnya stres. Jadi orang miskin nggak sabar, jadi orang kaya takut miskin, nggak pernah bersyukur. Ada orang yang tiap hari kerjanya ngecek nomor rekening, ada nggak? Dicek dulu, kurang nggak ya? Kurang nggak ya? Kalau kurang, stres dia. Belum habis, belum, baru kurang, stres. Kalau habis, gila. Kok tahu tuh rekeningnya 0 gitu, oh gila langsung. Kurang aja, stres. Ada orang yang kerjaannya ngitungin harta tetangganya. Si Anu hari ini beli kulkas, si Anu hari ini beli motor, si Anu hari ini, itu yang dihitungin. Itu nggak pernah mikirin Allah udah ngasih apa untuk dirinya, nggak dipikirin tuh. Yang dipikirin orang melulu. Maka seseorang itu kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah kenal sifat-sifatnya Allah, ya pasti hidupnya demikian. Jadi ngaji ilmu tauhid ini diantaranya solusi ketenangan hidup. Kamu kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah, kamu akan bisa menerima Allah sebagai Tuhan. Kan kamu sering ngomong tiap hari, raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Itu kan dibaca tiap hari. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Ridho Allah sebagai Tuhan itu maksudnya menerima semua hukum-hukum dari Allah gitu. Mau dikasih pahit ya terima,
dikasih manis, syukur gitu. Itu namanya ridho gitu loh. Lah orang yang ngedumel, yang protes, uring-uringan, marah-marah, itu berarti dia nggak ridho sama pembagian Allah. Dia nggak ridho Allah sebagai pengatur, sama aja dia nggak ridho Allah sebagai Tuhan gitu. Bahaya nih. Kenapa? Karena nggak kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu kok ngaji, bisa kenal sifat Allah, kenal yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, yang nggak kecewa enggak. Ya, ada yang udah daftar mau berangkat ke luar Jawa, mau kerja proyek. Apa kerjanya Hah? Tambang. Tarik tambang maksudnya? Pengeboran. Gagal. Tapi tenang-tenang aja, nggak kecewa, enggak. Artinya anggap aja tawaran-tawaran orang itu hayalan gitu loh. Kalau kamu ditawarin orang nih, bro, besok saya kasih uang 1 juta ya, lu nambahin hayalan lagi aja, kok udah banyak hayalannya gitu. Jadi jangan beneran ya, gua tunggu ya, besok nggak datang kecewa. Oh dia udah janji, gimana sih? Kecuali yang janjiin Allah. Yang janjiin orang mah, lagi namanya orang, kalaupun dia nggak tepat janji, bisa aja dia mati, bisa aja dianya lupa, bisa aja dia selingkuh. Lah kalau Allah yang janjiin, lah ya kok gimana sih? Gara-gara kamu nggak kenal Allah ya begitu. Janjinya orang dipastikan, pasti nih sih anu begini. Nggak ada yang pasti, nggak ada. Apalagi janjinya caleg. Ya, itu sama kayak kamu dorong mobil mogok. Dorongin dong, ntar gua kasih upah. Didorong, ya lari, udah jalan dadah. Gitu. Jadi kalau udah dijanjiin sama orang jangan diambil hati, jangan. Kalau Allah yang janjiin ya saya percaya. Kalau ente yang janjiin ya boleh jadi, boleh enggak lah, gitu loh. Hingga hidupnya tenang, hidupnya enggak kerusak-kerusuk, hidupnya enggak. Jadi kita harus kenal sifat-sifat Allah, karena Allah itu pengatur segalanya. Allah Tuhan kita, Dia yang jadi raja segalanya, Dia yang punya segalanya, maka Dia yang akan menentukan segala sesuatu. Kalau kamu nggak kenal penentunya, ya kecewa hidupnya. Makanya tentram, orang yang hidupnya kenal Allah itu tentram, damai. Nggak punya duit, damai. Pagi udah wedangan, yang penting ada rokok sebatang, tenang. Pokoknya mau kantong kosong kayak mau gampang aja lah. Pokoknya asal di rumah kok belum diusir sama bini ya belum pergi. Kecuali bini udah ngusir, Pak, beras habis, ya keluar. Ntar pulang ada rezekinya, pulang bawa nih. Pokoknya kalau hidupnya dipasrahkan sama Allah itu ya nanti Allah yang jamin semua rezekinya. Wong manusia itu diatur sama Allah semuanya. Jadi kita nggak usah bikin aturan lagi, nggak usah ikut ngatur lagi, udah jalan aja sesuai apa yang diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib kita imani. Jadi perkara jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, apa? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Segala yang ada pada kita pasti hasil diciptakan Allah. Segala yang tidak ada pada kita pasti karena tidak diciptakan oleh Allah, gitu. Dan kalau Allah mau, segalanya bisa kamu dapati.
sakti itu dari perkara yang kamu kok enggak kaya, kalau Allah mau bisa jadi orang kaya. Yang kamu kaya, kalau Allah mau bisa jadi orang miskin, gitu loh. Jangan dituduhkan ke orang, gua mah kaya gara-gara si anu. Kalau nggak ada si anu, saya nggak begini. Dia yang bikin saya kaya. Lupa sama Allah. Atau sebaliknya, ini gua miskin gara-gara dia, tahu nggak? Kalau dia nggak begini, gua nggak begini. Gua mah susah gara-gara dia. Ingat bahwa Allah yang menciptakan perkara ada dan Allah pula yang meniadakan. Jadi kalau kamu kok sekarang sehat, berarti sehatnya muncul dari Allah. Kok kamu sekarang sakit, berarti sehatnya diambil sama Allah, gitu. Jadi kita kembali kepada pencipta itu hanya Allah, dan Allah lah yang berhak menjadikan segala sesuatu untuk diri kita. Maka orang yang bisa paham ini, imannya dijadikan Allah selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita bisa bertahan dengan iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang kuat, hingga hati kita dijadikan bisa tentram, tenang, dan bisa taat kepada Allah sampai akhir hayat kita, mati membawa iman Islam dalam keadaan husnul khotimah, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat sampai nanti akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi fana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.